ونفعنا بعلومه وببركات علومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم روح الشيخ محمد نواف بن عمر الجاوي البنتاني والشيخ على حجة الإسلام أبي محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pembahasan kajian kitab kita Buraqil Ubudiyah. Buraqil Ubudiyah, tingkatan-tingkatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk karena saat ini kita lagi ini kalau biasa kita di taklim di majelis itu rutin dari pasal ke pasal, karena ini kita lagi ngendon, bahasa ngendon tau gak? Ngendon, kita lagi numpang ini. Ngendon. Kita bahasnya pindah ya, bahasanya pindah. Hijrah. Emang malam ini lagi bener dia, tahu kenapa? Kayaknya ada yang nemplokin tuh. Sengaja malam ini kita ambil judul pembahasan kita itu adalah tata krama. Tata krama itu adab, etika ya. Tata krama atau etika adab kita jika kita memiliki kedua orang tua. Tata krama kepada kedua orang tua. Siapa orang tua? Orang tua itu adalah ayah dan ibu. Bapak ibu itu orang tua kita. Plus kalau misalnya udah bak kawin nih, ada yang udah kawin di sini, orang tuanya bertambah. Selain daripada bapak ibu kandung, orang tua kita itu adalah mertua laki dan mertua perempuan. Itu orang tua tuh, jangan dilupain. Ditambah satu lagi adalah orang tua berupa orang tua hakikat. Siapa orang tua hakikat? Orang tua hakikat itu adalah guru-guru kita. Jangan lupain mereka-mereka ini ya. Orang tua zohir itu orang tua kandung. Orang tua hakikat itu guru-guru. Termasuk orang tua zohir itu adalah mertua-mertua kita. Ibu bapak orang tua daripada istri-istri kita gitu. Makanya bersyukur kalau di sini misalnya ada punya istri lebih dari satu. Wah, orang tuanya tambah banyak. Nah, jadi banyak orang tuanya. Jadi puyeng kepala. Jadi puyeng kepala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana laka alwalidani fa'adabul waladi ma'al walidain an yasma'a kalamahuma ila akhirih gitu. Jadi kita mulai pertama adalah wa in kana laka walidani, jika kamu memiliki kedua orang tua yaitu ayah dan ibu, fa'adabul waladi, maka tata krama etika adab anak ma'al walidaini terhadap kedua orang tuanya, ayil muslimina, ditekankan di sini siapa orang tua itu, yaitu orang tua yang sama-sama beragama Islam ya. Khusus orang tua yang beragama Islam itu ada berapa adabnya? Isna asyara, ada terdapat 12 tata krama kita, adab-adab kita kepada kedua orang tua ayah dan ibu. Al awwalu, yang pertama adabnya adalah ayasma'a kalamahuma. Ini yang penting. Kenapa kita malam ini belajar adab orang tua? Selain mungkin ya kita udah disekolahin sama bapak ibu sama orang tua dari mulai TK, SD, SMP, SMA, kuliah, pasti pelajaran adab itu nggak pernah ketinggalan. Pasti diajarin di sekolah-sekolah. Kadang-kadang nih ya, kalau udah gede-gede begini nih, udah pada lupa. Udah pada kagak ingat, udah kagak dipakai dah kadang-kadang. Paling adat-adat istiadatnya doang. Makanya kita
kita ingetin lagi nih buat diri kita. Al-awalu ayyasma kalamahu. Yang pertama, adab kita, tata krama kita sebagai anak kepada orang tua, ayyasma'a, hendaklah kita itu mendengarkan kalamahuma akan perkataan kedua orang tua. Kudu dengerin perkataan daripada kedua orang tua, baik bapak maupun ibu, walau syatman. Nah, ini ditekenin. Walau syatman min ghairi jawabin lahuma. Walaupun nih perkataan orang tua kita itu berupa caci maki. Kalau sekarang mah diomelin dah ya. Walaupun orang kita itu nasihatkan kita itu dengan cara omel-omelan, caci maki. Kalau caci maki mungkin kekasaran kali ya. Lo kan ada apa orang tua yang nyaci maki anaknya? Ada nggak? Ada. Ada orang tua yang nyaci maki anaknya? Kalau ada orang tua yang nyaci maki anaknya, caci makian itu berbalik ke orang tua. Dasar babi lutong. Lah emang saya siapa? Kalau saya babi emang baba siapa? Begitu ntar. Kalau ada caci maki dari orang tua, maka cacian tersebut akan balik ke orang tua. Walau syatman, meskipun kata-kata kasar itu keluar dari perkataan orang tua, kita kudu dengerin baik, kagak apa-apa. Jangan min ghairi jawabin lahuma, jangan sekali-kali jawab. Bocah sekarang makan kagak, boro-boro diniasin, boro-boro diomelin, dibilangin aja pinteran dia, malah ada yang melototin. Dikasih tahu sama orang tuanya malah melototin. Gua colok lu, kata gitu. Jangan yang kayak gitu ya. Ini adab anak terhadap orang tua, kudu dengerin perkataan orang tua, baik laki-laki maupun bapak. Kebanyakan nih kalau yang kita sekarang mah nih, kita beraninya sama emak, beraninya sama emak ngomelin ini ditantangin, emak ngomelin ini dijawab segala macam gaji. Kalau sama bapak kadang-kadang kagak begitu berani, sama emak yang berani mah. Padahal surga itu ada di telapak kaki emak. Hati-hati makanya ya. Min ghairi jawabin lahuma, tanpa menjawab perkataan kedua orang tua. Jangan bantah ya. Apapun perkataan orang tua, baik perkataan itu kasar yang keluar, caci maki yang keluar, diem aja mendingan dah. Itu adabnya. Daripada kita ya habis diomelin mau ngapain kah, apa ngerutu apa, tapi di luar, jangan di depan orang tua. Apalagi sampai misalnya baba emak kita ngomelin, ini kita megangin golok baik. Golok baik diusap-usap gitu. Maksudnya apa tuh? Ngancem besok lo katanya. Itu yang pertama. Kemudian yang wasani, yang kedua, etika anak kepada orang tua, adab anak kepada orang tua, ayyakuma liqiyamihima. Jika orang tua berdiri, nih lagi berdiri nih, kita diri buat ngormatin, kita diri juga buat ngormatin orang tua. Dimanapun tempatnya berada, di rumah, di ruang di tempat-tempat keramaian ataupun di tempat-tempat misalnya jamuan-jamuan, kalau orang tua kita lagi diri, sebagai penghormatan kita kudu diri, jangan duduk baik. Kadang-kadang sekarang mah terbalik, bodoh amat ya, nggak diliatin orang tua lagi diri, kita mah duduk baik nyantai gitu. Kalau ada orang tua nih apalagi lagi kumpul-kumpul begini, ada orang tua misalnya kau ngaji rodul lagi mau berdiri, mau pulang apa mau apa, kudu diri kita nyambut sebagai bentuk penghormatan. Jangan duduk HP diliatin. Orang sekarang mau begitu, anak sekarang mah ya HP. Kita kudu berdiri karena berdirinya orang tua. Sebagai apa? Sebagai taufiran lahuma, sebagai penghormatan bagi kedua orang tua, hifzun li hurmatiyah, dan menjaga bagi kemuliaan mereka. Itu bentuk kemuliaan kita kepada orang tua, menjaga kemuliaan orang tua itu ya kita begitu. Orang tua berdiri, kita berdiri sebagai penghormatan. Ingat ketika kita misalnya kedatangan orang tua, ataupun misalnya orang tua datang tamu, misalnya nih ada acara-acara begini, orang lebih tua kita datang misalnya, kita kudu diri, jangan duduk baik, duduk terus sebagai penghormatannya. Tangan kanan letakkan di dada, atau tangan kiri nggak apa-apa, tangan biasa begini ya, silakan bapak, silakan engkong, silakan gitu. Jangan, atau misalnya begini, kalau orang Jawa tuh biasa begini,
Jempolnya kayak orang top gitu. Nih silakan mau apa gitu. Tapi tangan salah satu tangan itu ngadep di dada. Silakan. Itu begitu adabnya tuh. Etika ya. Makanya kapan-kapan kapan-kapan keluar dari Jakarta, apakah Jawa, apakah Banten, kemana-mana, ngelihat tuh adab-adab atau adat istiadat daripada orang-orang sekitar tuh begitu kalau ada orang tua datang atau orang tua mau pulang. Wa in kana dunahu fil martabati, walaupun keadaan orang tua kita itu berada di bawah dalam hal kedudukan, walaupun misalnya nih anak-anaknya udah pada jadi RT, jadi RW, jadi polisi. Pokoknya kedudukan status sosial anak itu lebih tinggi ketimbang orang tua. Tetap anak kudu ngormatin orang tua. Jangan mentang-mentang anaknya jadi menteri, apalagi jadi presiden, apa jadi caleg, anggota dewan. Lagunya udah medet buat lagunya. Ada babanya datang cuek baik, ada mamanya datang cuek baik. Mampus loh gitu. Orang tua begitu anak kayak gitu jangan didoain bapak. Biarin sengsara dah. Belangsak dah. Anak udah pada jadi sama orang tuanya begono lagunya. Begitu. Ntar yang kesebut tuh orang tua juga kalau anak lagunya kayak gitu. Emang anaknya siapa sih itu? Anaknya Bang Amir itu. Kalau ada maunya doang sini. Tuh, kudu ngormatin kedua orang tua. Berdiri kalau ada orang tua datang atau misalnya kedua orang tua berdiri kita ngormatin untuk berdiri. Kemudian yang ketiga wasalit ayyam tasila li amrihima bima ya'muruni au hadahuma. Yang ketiga ada hendaknya anak itu yam tasilu li amrihima. Kudu patuh li amrihima terhadap perintah kedua orang tua. Bima ya'murunihi au ahaduhuma. Segala perintah apapun yang diperintahkan kedua orang tua itu kudu dipatuhin. Baik itu orang tua bapak maupun orang tua ibu kudu dipatuhin. Walau bima yadurruhu idalam yakunul amru bima'asillahi ta'ala. Walaupun nih perintah orang tua itu kira-kira perintahnya membayahin kita nih sebagai anak. No, coba Mir, lu nyemplung ke kali, ambilin ini, itu nggak apa-apa, kudu diturutin. Misalnya pisau gua tadi kecemplung di comberan, ambil Mir. Walaupun perintahnya itu bahaya buat kita, turutin. Kecuali perintah itu kalau perintah maksiat kepada Allah, jangan. Misalnya, tong. Lu nyolong kotak amal musola udah banyak banget, colong ini udah. Itu mah jangan diturutin. Ya begitu jangan gituin Mir, jangan diturutin itu mah. Itu maksiat kepada Allah. Tapi kalaunya Mir, gitu. Kira-kira bahayain kita nih misalnya. Ada bahaya, kira-kira ada sesuatu yang buat kita menderita, berbahaya, kudu tetap diturutin. Apalagi misalnya perintah orang tua itu, keadaan orang tua lagi sakit, pengen ini pengen itu, kan biasanya kalau orang tua sakit mintanya macam-macam tuh. Apa yang kira-kira kagak ada, yang kira-kira susah, kudu turutin. Itu kudu diturutin. Yamtasilu bi amriha, kudu patuh terhadap perintah kedua orang tua. Dalam perkata ini perintah-perintah yang tidak mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya itu ya? Kemudian yang 4, ar-rabi' alla yumshiya amamahuma. Nih yang sering kejadian di masyarakat kita. Jangan sekali-kali anak tuh jalan dahuluin baba emaknya. Ini yang kayak gini udah hilang nih di masyarakat kita ya. Ini mah. Nah begini, kadang-kadang sama seperti kita misalnya gotong mayat jenazah ya. Sebenarnya etika ketika gotong jenazah, yang ngiringin itu kudu di belakang apa di depan? Kita gotong jenazah nih, ngiringin jenazah di depan apa belakang?
Yang namanya ngiringin itu depan apa belakang sih? Kan ngiringin. Depan apa belakang? Kalau yang namanya ngiringin itu namanya depan. Ya, itu namanya ngiring. Kalau nganter baru belakang. Etika ketika nganter jenazah itu kita di depan, jenazahnya di belakang. Bukannya jenazah di depan, kita yang nggak dong apa, yang ngiring-ngiringin itu di belakang. Itu terbalik. Karena udah kebiasaan kita di masyarakat kita begitu, kita bilangin orang-orang sok tahu lu tong. Oh, emang lu bocah kapan sih, kita begitu kadang-kadang tuh. Padahal dalam kitab-kitab mengirimin jenazah itu yang mengiringin itu harus di depan bukan di belakang. Tapi karena adat istiadat udah begini, kita rubah kita malah disalahin, digetok bisa kita mah. Lu tahu apa sih, lu kan bocah kemarin gitu. Bilang-bilangin gue yang udah tua gitu. Itu begitu tuh. Nah, ini yang harus sama halnya ketika misalnya kita ngiringin orang tua kudu di depan, kita di belakang. Kecuali nih misalnya nih orang tua bapaknya lagi lagi jalan di depan, ada motor kencang banget, mobil kencang banget. Nah, kita di depan nggak apa-apa, buat banget ngelindungin, jagain, ngalangin, nggak apa. Itu kondisi-kondisi itu kondisi yang darurat tuh nggak apa-apa. Tapi kalau misal mau kemana, mau nganter, mau jalan kemana, apa mau besan, mau kondangan atau misalnya mau hajatan dan sebagainya, kudu orang tua di depan, anaknya itu di belakang. Ya, jangan di depan duluin. Itu namanya nyelonchong. Nyelonchong. Atau kalau misalnya di depan di belakang kagak bisa, boleh di samping, kiri kanannya nggak apa-apa. Jadi dampingin itu namanya. Kalau ini namanya dampingin. Kita di belakang, di samping kanan atau di samping kiri, itu nggak apa-apa. Itu kagak nyelonchong. Adabnya begitu. Di belakang atau di samping kanan kirinya. Kalau di kanan kirinya biasanya orang tua yang sudah sepuh. Kan megangin ke tangannya ya. Jangan orang tua yang udah sepuh kita jalan di belakangnya, itu mendorong namanya. Biar orang tua kayak jatuh gitu. Syukurin biar pada jatuh begitu malah. Nah, jatuh ditinggal lagi. Itu yang keempat. Kemudian etika yang kelima, wal khamis alla yarfa'a sautahu fawqa aswatihima. Jangan sekali-kali ini suara kita sebagai anak melebihi kencangnya suara orang tua, apalagi sampai bentak-bentak. Jangan sekali-kali suara kita itu meninggikan suara di depan orang tua. Jangan sampai. Sebab banyak riwayat ataupun cerita-cerita, kisah-kisah, kalau kita misalnya suka sekali bentak-bentak orang tua, bentak-bentak ini mah ya. Bentak-bentak kan wujudnya macam-macam. Apa pakai suara, apa pakai ini. Pokoknya meninggikan suara di atas suara orang tua sampai suaranya ampun sampai begitu gitu. Tapi suara kita lebih tinggi darinya, itu kadang-kadang orang tua itu kalau udah dibentak-bentak dengan suara tinggi kayak gitu, spontan itu biasanya ngucap. Makanya hati-hati. Ketika orang tua kita lagi sakit, artinya nih disakitin sama anaknya karena udah bentak-bentak atau meninggikan suara yang kenceng-kenceng, itu orang tua bisa spontan ngucap dalam hati. Nah, kadang-kadang yang kayak gini nih dikuatirin doa orang tua yang kayak gitu itu makbul, diijabah Allah. Boleh jadi banyak kejadian cerita-cerita zaman dulu, misalnya anaknya jadi monyet, anaknya jadi babi karena sebab ucapan anak kepada orang tuanya yang kelewat batas gitu. Aila yarfa' sautahu, jangan sekali-kali meninggikan suara si anak fauqa aswatihima, melebih daripada suara orang tua, au aswatin, atau melebihi suara dari salah satu dari orang tua kita, bapak atau ibu ya. Sulukan lil adabi ma'ahuma, sebagai upaya menempuh kepada tata krama kepada keduanya. Wahaza au kadul adabi kama qala al-Marramli abadatu radi, ini tata krama yang paling ditekankan. Kalau menurut Imam Ar-Ramli, Imam Roli dalam kitab Umdatur Robit, beliau menekankan yang kelima ini kudu tekankan khusus kepada anak-anak kita. Jangan sampai sekali-kali
Dari kecil udah dirawat dari orang tuanya, dari bayi dirawat orang tuanya, ketika udah gede dikit aja bentak orang tua, meninggikan suaranya kepada orang, itu nyakitin. Sangat benar-benar sakit ketika orang tua, apalagi ibu nih, seorang ibu dibentak sama anaknya, itu bener-bener nyakitin ibunya. Coba tanya punya apa? Masih pada punyanya di sini? Tanya emak dah, mak, emang kalau misalnya emak dibentak sama anaknya sakit nggak? Sakit nggak hatinya? Nangis orang tua dibentak. Coba tanya emak dah tuh. Jangankan bentak nih, suara, ninggiin suara di depan emak kita nih, nangis kadang-kadang emak. Bujuk, buset lu bocah tong, dari bayi gua rawat nih udah gede begini bentak-bentak gua matiin juga kagak lu gitu. Nah begitu tuh ya. Makanya hati-hati, jangan sekali-kali ninggiin suara apalagi sampai bentak-bentak kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibu ya. Pada ibu, hati-hati. Dijaga ini juga. Sebab doa orang tua yang lagi disakitin kayak gitu benar-benar istijabah, benar-benar dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Wasadis kemudian yang keenam, ayyulabbiya da'watahuma, hendaknya si anak memenuhi da'watahuma, panggilan kedua orang tua. Lagi ngapain baik kita kalau dipanggil orang tua kudu nyaut, kudu bersegera. Dek, ada nih misalnya nih lagi ngapain? Ada lagi mandi nih. Baru nyabunin, lagi mandi, lagi telanjang, dipanggil sama nyanya, Dek. Piatu ya. Ini mah kalau lagi di rumah. Lagi mandi dipanggil kudu nyaut atau kudu segera memenuhi panggilannya. Walaupun ketika lagi berak pun. Lagi berak nih, lagi setengah enak-enaknya keluar sepotong dipanggil namanya, kudu nyaut. Ntar tanggung, jangan begitu. Tinggalin. Boleh jadi ketika kita dipanggil sama orang tua tuh lagi butuh pertolongan banget sama kita. Lewat 1 menit 2 menit boleh jadi orang tua kita lewat, kan begitu. Lewatnya maksudnya out. Itu begitu pentingnya, cepet kudu ngampirin kudu nyamperin ya, memenuhi panggilan orang tua. Harus bersegera. Yujibu nida'ahuma bijawabin layinin, takkan tetapi jawabnya kudu layin, kudu lemah lembut. Jangan misalnya, Dek, apa sihnya begitu. Deh, itu mah nama jawab tapi kudu dengan suara yang lemah lembut, jawaban yang lemah lembut yang menunjukkan kepada penghormatan kepada kedua orang tua. Iya, Mak. Iya, Pak. Ini mah kadang-kadang bocah sekarang begini, Dek, Emak manggil saya ya, gitu. Ya, emang siapa yang nanya gitu ya? Bocah sekarang mah begitu tuh. Bapak manggil saya ya, emang siapa yang nanya? Gitu. Aduh, jangan diikutin yang kayak gitu mah. Nah, kalau lagi bikin TikTok begitu nggak apa-apa, tapi jangan dipraktekin TikToknya di keluarga. Baba lagi butuh, nya lagi sakit, manggil kita, nya lagi sakit nih lagi, aduh, Dek kesini Dek, nya manggil saya ya, gitu ya. Udah taunya yang manggil pakai jawab begitu, kemplang kalian ya. Jawabnya kudu jawab yang lemah lembut, halus, bahasanya bahasa halus, jangan bahasa yang kasar ya. Jangan bahas sekali-kali bahasa yang menyakitin kedua orang tua. Kalau ini mah, kalau bahasa Arab no labaik ya, labaik abi, labaik umi gitu. Labaik itu bahasa Jawanya ada apa gitu, labaik ya begitu, ya dalam. Kalau bahasa Inggrisnya dalam, kalau bahasa Perancisnya njeh gitu. Bahasa Jawa apa tuh? Bahasa Jawa horas gitu ya, horas gitu. Medan begitu. Kemudian yang ketujuh, asabi ayyahrisa ayyuhafidu ala talabi maradatihima. Yang ketujuh, etika kita kepada orang tua adalah hendaknya kita berusaha keras nih, kudu berusaha yakhris dengan sekuat tenaga, yuhafid itu artinya menetapi diri
ala talabi marodatihima, untuk selalu cari ridho orang tua. Kudu bagaimanapun usahanya, bagaimanapun caranya, kudu dapetin ridho orang. Bagaimana kesenangan orang tua kita ingin penuhin. Itu cara dapetin ridho orang tua no. Orang tua ini senangnya rokoknya rokok Samsu, rokok pil apa, rokok yang mahal buat apa sih? Propos ya. Orang tua kita misalnya baba kita senangnya doyana rokok propos. Buat ngeraih, buat dapetin ridho orang tua, sekali-kali beliin propos. Ini babaknya tukang minum, dibeliin minuman. Supaya emang nggak perlu beli botol minuman buat orang tua saya, supaya dapat ridho orang tua. Orang tua saya tukang mabuk, kita beliin minuman. Itu mah bocah blow on lu gitu. Dapetin ridho orang tua bukan begitu caranya. Ini mah biar orang tua itu sama-sama nimbrung, Mbak nih, Mbak. Cos, Mbak, cos. Cos. Apa namanya? Tos, Mbak. Ridho ya, Mbak. Ridho ya, Mbak. Cos. Sama-sama gablek. Buat dapetin ridho orang tua begitu katanya. Dapetin ridho orang tua, usahin bagaimana caranya. Apa-apa yang disenangin orang tua, apa-apa yang kira-kira orang tua itu senang, kita ini nih, kita apa namanya? Orang tua senangnya misalnya orang engkong ngerjerodol nih, senangnya misalnya bako. Masih ngerokok nggak? Nyainya masih senang nyirih, beliin tuh biar dapat ridho. Lu tumben lu beli ini. Ya buat nya senang, ini mau buat ridhonya begitu. Apa namanya, ngiming-ngiming, apa sih kalau bahasa kita mah? Nyogok, nyenengin biar orang tua. Apapun yang kita lakukan yang penting orang tua senang, hatinya lega, ridho, itu bakal dapetin ridho orang tua. Makanya usaha kita apa aja dah, yang penting misalnya orang tua kan senang ini, beli ini, beli ini, nyolong duit kas masjid diambil, kas musola diambil. Janganlah. Caranya kudu halal juga. Jangan buat nyenengin orang tua, beliin sembako ini itu buat orang tua, tapi uangnya dari hasil jackpot. Ya, itu namanya emak. Orang tua kita basuh sama air kencing kalau gitu namanya. Orang tua kita lagi wudhu nih, cuman tempat wudhunya kita kencingin, itu sama aja bohong. Kagak suci-suci. Nah, kalau mau begitu hasilnya yang halal-halal, yang bersih-bersih. Atau kalau kagak bisa nyari bisa kita ngasih sesuatu, tingkah laku kita yang kira-kira orang tua kita itu seneng. Yang biasanya kita nih, biasa hari-hari tingkah lakunya apa namanya? Ya pelangap pelongo, ngalor ngidul, dikit-dikit ngelihat ngelongokin kantong, dikit-dikit ke kamar ngelokokin kantong, sepi apa kagak, itu gitu, dirubah. Sikap tingkah laku yang kira-kira bisa nyenengin kedua orang tua, itu insya Allah bisa datengin ridho kedua orang tua. Tingkah laku atau ucapan sama aja. Ucapan yang kira-kira bisa nyenengin orang tua bisa datangkan ridho orang tua. Pokoknya segala usaha pun ya, usaha apa aja, baik tingkah laku, harta kita, ucapan episan kita yang kira-kira bisa datangin ridho, bisa orang tua hatinya senang lega, itu insya Allah bisa ngeridoin datangnya, hadirnya keridhaan orang tua kepada kita. Ayakhrisu ayyuhafidu ala talabi maradatiha, berusaha keras untuk mendatengin, mencari ridho kedua orang tua kita apapun caranya, bil ahwal al aqwal. Kemudian yang ke-8, asaminu ayyakhfadu lahuma janahadulli ay janahahu ad-dalil. Jangan sekali-kali kita ngerendahin kedua orang tua, jangan sekali-kali merendahkan kedua orang tua dengan kehinaan-kehinaan. Ngomong kemana-mana, mau ke tetangga, ke teman-teman, orang tua gue makan begini, jadi kejelekan orang tua. Orang tua mah gue dulu begini, orang tua gue begini, jangan ya. Apalagi nanti kalau kita udah berkeluarga, nyeritain ke istri atau suami kita, nya gue mah dulu begitu, nya bapak gue mah dulu begitu, biarin baik gitu. Atau jangan di ini, nya gue memang begitu lagunya, bapak gue memang begitu, jangan.
Jangan terhadap pasangan istri apa pasangan hidup kita cerita tentang kejelekan-kejelekan orang tua. Itu namanya menghinakan daripada orang tua. Paham ya? Ini kan masih pada ini bujangan semua nih. Besok kalau udah pada kawin jangan begitu. Ah, jangan begitu. Apalagi misalnya pasangan-pasangan ini ah, tinggi diin nggak apa orang tua. Bohong pun kalau misalnya kita bohong kepada pasangan kita terhadap orang tua kita nggak apa-apa. Orang tua gue mah dulu begini, begini, begini. Nggak apa-apa. Biar apa? Biar mulia di hadapan orang lain begitu. Jangan dihinakan kedua orang tua. Ya, seperti itu. Kemudian yang kesembilan, Allah yamunna alaihima bil birri lahuma wala bil qiyami li amrihima. Ini sama yang kesembilan tuh. Jangan ungkit-ungkit kepada kedua orang tua tentang kebaikan. Kebaikan dulu kita nih. Misalnya kita udah gede, udah bekerja, kerjanya bagus lagi. Jadi direktur, jadi pengusaha, jadi apa lagi? Jadi bos. Terus selama kita udah punya usaha kayak gitu, orang tua kita hidup di rumah kita nih misalnya. Tiap hari kita empanin, tiap hari kita iniin, kasih kehidupan yang layak ke orang tua. Tahu-tahu besok diungkit-ungkit kebaikan kita kepada orang tua nih. Nya kan begini-begini, bapak kan begini-begini, guru gara-gara gua, gara-gara saya. Itu nggak boleh gitu. Jangan sekali-kali ngungkit kebaikan kita kepada kedua orang tua, itu bener-bener nyakitin. Bener-bener nyakitin orang tua. Ya. Karena kebaikan kita, apapun yang kita berikan kebaikan orang, kagak bakal ngebalikin kebaikan orang, kagak bakal gantiin yang namanya kebaikan orang tua kepada kita. Kagak bakal dah. Mau jenis pahala kayak apa yang gedenya segede Gunung Semeru atau seluas lautan apa, kagak bakal gantiin pahala apa kebaikan orang tua buat kita, nggak bakal. Makanya jangan sebut itu mah yang kita sebutin udah ngidupin, udah bikinin rumah orang tua, udah ngajiin orang apa gini ya, udah ngajiin orang tua, udah ngumroin orang tua, disebut-sebut kepada kedua orang tua, itu benar-benar nyakitin. Itu mah kagak apa-apanya, baru setitik daripada kebaikan ataupun bakti orang tua kepada kita anaknya. Jangan sekali-kali kayak gitu ya, jangan diulang. Dan jangan ngungkit-ngungkit dengan telah menangani urusan-urusan orang tuanya. Kalau nggak ada saya mah nya mah baba udah mati gitu. Ada nggak begitu orang anak? Kalau nggak ada saya sama ini mah nya udah ada di inian apa? Di panti asuhan gitu. Itu jangan begitu. Urusan-urusan duniawi walaupun sebesar apapun jangan sekali-kali diungkit-ungkit di depan kedua orang tua kita. Itu benar-benar nyakitin. Itu adab kita ya. Makanya nanti diingat kalau kita udah kawin, udah punya istri, udah punya pasangan, ingat tuh yang begitu. Apalagi misalnya nih, bini kita misalnya orang yang rewel. Bini kita misalnya orang jenisnya orang cerewet. Jenisnya ya, ini mah. Jenis bini kita orangnya suka pokoknya ya ceriwis, mulutnya lebih dari atu. Wah, hati-hati tuh. Hati-hati. Atau misalnya laki kita laki orang yang bawel. Lemes, tahu lemes? Laki kita lemes amat, apa be dikatain, apa be disebutin gitu. Jangan sampai nih ngungkit-ngungkit kebaikan-kebaikan kita depan kedua orang tua, jangan sampai. Sebab apapun itu kalau udah terucap seperti itu, amalan-amalan pahala-pahala kita itu akan angus semuanya. Masih syukur pahalanya dilimpahin ke orang tua, coba ke orang lain ya. Pahala-pahala kita dilimpahin ke orang tua itu masih syukur. Sebab orang tua kita berarti dapat pahala dari kita. Kalau misalnya ke orang lain, wah rugi besar, rugi bandar tuh. Rugi bandar kayak gitu. Kemudian nih kalau ucapan-ucapan misalnya, saya kan dulu telah memberi baba emaknya ini berdua seperti ini, seperti ini, seperti itu. Saya melakukan ini kan untuk nyak mama berdua. Itu jangan kayak gitu tuh. Walaupun bahasanya sopan, tapi tekanan-tekanannya itu ngungkit kebaikan, ngungkit pemberian, pemberian kita dulu diungkit-ungkit. Itu jangan kontrakan ya. Saya memberi baba ibu begini begini begini, ini
kan saya lakukan demi ibu dan demi emak. Itu ungkapan-ungkapan walaupun misalnya bahasanya halus, tapi orang tua ama baba emaknya itu der. Wah, nih anak bocah kelewatan ngomongnya begitu ya. Hah, kalau bisa mau gue masukin lagi loh. Mengungkit-ungkit itu bisa memecahkan hati. Pecahlah saat itu hati orang tua. Maksudnya pecah bukan dor, bukan, tapi hancur. Jangan sampai kayak maling kundang. Mengungkit-ungkit kebaikan adalah saudara yang melukai, kayak gitu. Istilah-istilah kayak gitu. Kemudian yang ke-10, Allah yanzura ilaihima syajran wa huwa nazrul ghasban bi mukharil ain. Ke-10 itu hendaknya anak itu jangan memandang kepada orang tua dengan pandangan yang sini boleh, di sini boleh, di sini itu sajran itu mata itu melotot. Gimana sih kalau mata melotot? Jadi ngelihat orang tua mata, tapi matanya dengan mata yang melotot dibarengin sama nafsu amarah. Jadi ngelihat orang tua tuh sambil dipelototin. Tahu dipelototin nggak? Pandangan mata marah dengan ujung mata yang melotot, mendelik kalau bahasa kita ya, mendelik matanya. Jadi dilihatin baba mamanya gitu. Itu nggak boleh. Jangan sekali-kali itu begitu tuh. Melihat orang tua dengan mungkin boleh jadinya kita misalnya lagi banyak tamu, ada banyak tamu karena anak seorang pengusaha banyak tamu-tamunya orang terhormat, tiba-tiba lewat orang tuanya, baba mamanya yang udah tua renta, udah pakai ini begini, terus lusuh pakainya, dilihatinnya begini. Emang apa kesini sih begitu, dalam hati begitu. Itu nggak boleh tuh begitu. Kemudian yang ke-10 ada asya Allah yaqatiba wajahu fi wajhima. Jangan sekali-kali kalian kita itu anak mencemberutkan muka di depan orang tua, mukanya cemberut, baik asem. Mukanya ditekuk, jangan ya. Usahakan ketika orang tua ngeliat kita itu mukanya enak ceria, dilihatnya enak baik orang tua. Jadi orang tua itu nggak ada perasaan ini anak gimana sih mukanya asem baik, jangan-jangan lagi ribut sama pacarnya, sama lakinya apa sama bininya lagi. Jangan sekali melihatkan raut muka kecewa atau raut muka masam di depan orang tua, walaupun keadaan kita itu lagi sesusahnya, jangan perlihatkan kesusahan kita di depan orang tua. Seneng aja udah. Susah yang kayak gini ya, sulit emang ya, sulit. Jadi kita lagi susah sama orang tua kudu kelihatan senang. Itu namanya senang di atas luka-luka. Kok begitu? Senang di atas derita gitu ya. Terus yang terakhir, wasan yang asyar la yusafiru ila binihma, ini paling banyak. Jangan sekali-kali kalian kita nih anak yusafir pergi illa biiznihma, kecuali dengan izin kedua orang tua, kecuali perginya itu adalah pergi dalam rangka tolabul. Nah ini pengecualiannya cuma 2. Boleh kita pergi tanpa pamit orang tua, boleh kita jangan kabur, pergi sapar, pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari orang, tanpa semangat tangan orang tua. Ketika kita misalnya lagi nuntut ilmu, belajar nahwu, belajar Quran, pokoknya semua nuntut ilmu, itu tidak diwajibkan. Malah kalau misalnya ada orang tua ngelarang nih, hati-hati. Ada orang tua ngelarang anaknya misalnya mau ngaji nih, tapi benar-benar ngaji nih mah, benar-benar niat ngaji, bukan misalnya mbak pergi dulu deh, mau ngaji dulu nih, nggak taunya ngajinya bahasanya ngaji tapi ngaji kemana-mana. Apakah ini, apakah itu, apa udah janjian sama pacarnya, tahu tuh begitu. Di tempat ngaji ditengokin kagak ada, aja sekali gitu. Ada yang begitu.
Gak boleh kita pergi kecuali izin orang tua, kecuali perginya itu adalah dalam rangka taklim, nuntut ilmu. Itu orang tua berdosa kalau kagak ngizinin kita nggak nih. Oh kita kagak minta izin sama orang, Mbak saya mau ngaji dulu ah, mau itu ada pengajian. Jangan, ono mau banyak cowok ganjen gitu. Ono banyak cewek ganjen gitu. Misal orang tua gitu tuh, itu dapat dosa orang tua tuh. Ngalang-ngalangin ngaji itu istilahnya itu adalah, istilahnya kalau bahasa pondok itu namanya dayang-dayang setan. Dayang-dayang setan, dayang-dayang tahu kan? Dayang-dayang itu yang orang, pokoknya pelayan-pelayan setan begitu tuh. Ah, dayang-dayangnya setan. Atau misalnya pergi berjihad, itu kagak boleh kalau nggak dapat izin orang tua. Saya mau pergi ke Palestina, izin ya gitu. Kagak boleh namanya, ya kagak boleh jangan. Ini menyelunjuk baik. Kagak diizin kagak apa nyelunjuk, tahu udah di sono. Unjuk baik naik pesawat. Kadang-kadang orang yang sebagian daripada saudara-saudara kita itu ada yang berpaham begitu. Nah, paham jihad. Jihad fisabilillah, perang di Allah. Ngebom ini tanpa izin, matinya bukan syahid. Sangit. Kagak tahu baik dia. Ngebom sana ngebom sini katanya begini, ngapain pakai izin orang tua, matinya bukan mati syahid, angus. Jangan ikutin begitu mah, mau jihad mau apa kek. Jihad ya, jihad berperang maksudnya. Mau haji mau umroh kagak diizinin sama orang tua, jangan berangkat. Jangan sekali-kali berangkat, padahal ini kelasnya kelas perintah wajib ya. Jihad, haji, umroh, ziarah nanya kadang-kadang sekarang mah banyak banget. Bocah-bocah ini, pemuda-pemuda ini kalau udah geroyokan diajak ziarah mau baik. Diajak ziarah ke orang tuanya, ke kuburan orang tua kagak mau. Ziarah Wali Songo seminggu bisa 5 kali. Wali Songo nih, orang-orang soleh katanya ziarah sama gurunya ngikut. Udah ziarah diizinin enggak sama orang tuanya? Kagak ya. Lu ziarah be ke orang tua lu, minta izin sama orang tua lo, itu di situ orang tua. Jangan sampai kita ngikutin, misalnya kadang-kadang ya banyak pengajian tempat pengajian yang model-model begini nih, sebulan kali ziarah atau seminggu kali ziarah. Izin dulu kalau mau ziarah sama orang tua, diizinin apa kagak. Kalau gurunya baik ngizinin, berangkat baik gurunya dewek sono. Kalau orang tuanya kagak ngizinin, jangan orang tua dulu didahuluin. Atau misalnya orang tuanya meninggal, ziarah dulu ke kuburan orang tua. Kuburan orang lain pada diziarin, orang tuanya kagak. Bego lu. Lah orang lain didoain, orang tuanya kagak. Geblek kagak tuh. Izin sama guru, kagak izin sama orang tua. Bego. Orang tua dulu minta izin baru ke guru kalau ujung gini. Apalagi bagusnya orang tuanya ngizinin, gurunya ngizinin. Itu yang bagus tuh begitu. Besok-besok kalau ziarah begitu, tanya dulu orang tua, ngizinin kagak. Kan baba sama mama saya udah meninggal, udah mati, jadi ngizinin gimana? Soalnya ke kuburan ziarah begitu. Ya. Ya. Nanya ngomong gini, Mbak, besok saya mau ziarah Wali Songo, izinin ya. Kalau misalnya dia jawab, iya, kabur. Jangan diterusin. Nah ini kok bisa jawab dia. Hah? Kalau ada yang nyautin, wah berarti. Kalau kagak nyautin berarti diizinin, tapi kalau dicautin berarti kagak diizinin tuh. Bukan orang tua yang ngizinin. Itu mah miing. Tadi mana tadi sampai mana? Safar al-jihad wa haji wa tatawu wa ziyaratil anbiya wa awliya wa safaran lam tu'taghlib bihi assalamatu li tahdir. Ini dikhawatirin kalau kita kagak dapat izin sama orang tua ketika haji, nggak dapat izin, umroh nggak dapat izin, ziarah nggak dapat izin, jihad nggak dapat izin, kagak selamat kita. Mau dapat kecelakaan, matinya mati suul khotimah. Perang ditembak mati, bukan syahid. Mati kagak dapat ridho orang tua. Tapi kalau misalnya ngaji tanpa izin orang tua, apalagi bagusnya diizin sama orang tua, matinya mati syahid beneran.
orang yang pergi ngaji itu tingkatannya adalah jihad fisabilillah. Nuntut ilmu mati dalam ketika menuntut ilmu matinya mati syahid. Makanya mending daripada jihad jihad merangin orang lagi pada perang ya, jihad pergi ke negara lain menunjukkan gue mau ke Palestina mau perang dor jihad diri sendiri aja, jihad nuntut nuntut ilmu lebih banyak manfaatnya ketimbang lo mati kagak ada kakaruan, lo mati lo dikubur kagak, kadang-kadang dibuang ke laut, so, dijiarin kagak, diapain kagak gitu. Mending di sini mati mati ketika lagi ngaji banyak yang doain, iya enggak? Teman-teman ngaji pada doain, malaikat pada doain, semua pada doain, matinya masih syahid kan gitu. Itu yang terakhir. Sesungguhnya bepergian semacam itu diharamkan. Nah makanya bahkan fa inna zalika yahrumu idalam yakun, sebagian ulama mengharamkan ketika kita pergi haji, pergi jihad, pergi umroh, pergi ziarah tanpa diizinin sama orang tua, itu haram. Diharamkan oleh para sebagian ulama. Ya Allah. Meskipun diizinkan oleh orang yang lebih dekat. Misalnya nih, orang tua kita kagak ada pergi misalnya, tapi ada misalnya paman, engkong gitu. Minta izin sama engkong, minta izin sama bule, minta izin sama Pak D, minta izin sama mamang, sama uwa, diizinin, itu tetap kabar, tetap haram hukumnya, kecuali orang orang tua. Nah, belajar ilmu-ilmu fardu, belajar ilmu-ilmu kifayah, ilmu nahwu dan sebagainya itu tidak diharamkan. Malah kalau tanpa izin daripada kedua orang tua itu diperbolehkan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu wajib, tidak diharamkan bepergian semacam itu. Batasnya wa ilam ya'zan asluhu kadapi fathil mu'in. Ini dari kitab Mahfumul disebutin bahwa yang demikian itu kalau kita nggak dapat izin dari orang tua ketika kita ngaji itu tidak apa-apa, tidak diharamkan, malah wajib hukumnya. Adapun batas kedua orang tua yang kafir, misal ada orang tua yang masih kafir ya, ada orang tuanya Kristen di sini atau Buddha atau Konghucu atau Hindu dan lain sebagainya, ada ada ya. Maka tata krama seorang anak terhadap keduanya adalah musahabatu ma fil umuri allati la muta'allaqun bid-dini madama hayya. Keduanya itu dalam berbagai perkara yang tidak berkaitan dengan agama selama ia masih. Jadi ketika anak kita misalnya mendapatin orang tua kita orang tua kafir, maka kudu berperilaku sebagaimana kita seorang muslim di sini. Yang penting pada hakikatnya jangan yang berurusan dengan agama. Agama orang tua kita misalnya ke gereja, ya jangan ikutin ke gereja. Ke kuil, ya jangan ikutin ke kuil. Ke apa namanya? Ke pihara, jangan ikutin pihara. Ke kuburan jangan ikutin kuburan. Ada juga. Jangan diikutin kayak gitu. Wa mu'alatuhuma bil hilmi wal ihtimal wa ma naqdisu makarimul akhlaq wasyim. Ini sebagai upaya kita bersopan santun kepada kedua orang. Walaupun orang tua kita kafir, tetap sopan santun harus dijaga. Ya, seperti wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan masih banyak lagi nih adab-adab tata krama kepada orang tua, kepada guru, kepada orang-orang teman-teman kita yang sebaya, kepada orang-orang awam. Orang-orang awam itu orang-orang di luar daripada orang tua, guru, sahabat, orang awam namanya, yang belum kenal ataupun sudah kenal dengan kita. Adab-adabnya gimana sih? Adab-adab kepada mereka nanti dijelasin. Wallahu a'lam bishawab. Cuman kadang-kadang kalau kita jelasin kayak gini karena waktunya yang singkat, susah ya. Yang enak mah ini